Ada yang mau nanya nggak nih? Banyak Ustadz, banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ertina Sari. Di sini saya mau bertanya, AA. Saya adalah seorang ibu yang tidak dapat melihat semenjak saya melahirkan anak saya. Dalam usia saya 32 tahun, saya tidak dapat melihat ketika itu anak saya berusia 2 bulan. Lambat laun peringatan saya tidak dapat. Saya sekarang hanya bisa melihat dunia ini bagaikan saya diselimuti oleh asap atau kabut. Saya hanya bisa melihat semuanya hanya berwarna putih. Saya merasa bersyukur mempunyai suami yang dapat menerima saya dengan apa adanya. Yang mempunyai anak yang soleh, sangat luar biasa. Semenjak kecil dia saya lahirkan, hingga saat ini ia tumbuh dewasa. Saat ini putra saya berusia 18 tahun. Semenjak 18 tahun saya tidak dapat melihat. Allah memberikan kekuasaan yang luar biasa terhadap saya. Saya ridho Ustadz, saya ikhlas menerima semua ini. Saya takut suami saya berpaling terhadap wanita lain. Sementara banyak laki-laki yang mempunyai istri sempurna, dia terkadang memalingkan untuk mencari wanita yang lebih di rumahnya. Namun suami saya selalu berkata, biarin Bu, nggak apa-apa, Ibu nggak ngeliat, itu hanya ucapan dokter. Mudah-mudahan Allah kasih Ibu mujizat, Ibu bisa melihat. Selama Ibu baik, Ibu solehah, Ayah akan selalu menjaga Ibu dimanapun Ibu membutuhkan Ayah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ustadz saya bisa mendidik anak saya saat ini soleh hingga akhir hayat saya dan hingga akhir hayat anak saya. Saya ingin di saat ajal menjemput saya, anak saya berada di sisi saya. Saya ingin di saat ajal saya menjemput anak saya mengucapkan azan di dalam liang lahat saya. Bunda, menjadi seorang ibu itu mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan surga di telapak kaki seorang ibu. Maka jangan kaget ketika engkau memuliakan ibumu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Beliau melahirkan seorang anak yang ketika prosesnya Allah berikan beliau anak, tapi mungkin Allah titipkan takdir yang lain dengan mengambil pandangan beliau sehingga tidak bisa melihat dengan sempurna seperti sedia kala. Tapi yang Ahilman rasakan, beliau seperti tidak kehilangan apa-apa. Mungkin matanya tidak bisa melihat, tapi ternyata mata batinnya bisa melihat. Justru itulah kekuatan yang bisa dihadirkan. Maka bagaimana caranya? Ada 3. Dengan keadaan izin tunanetra, dengan keadaan izin tidak sempurna penglihatannya, tapi bunda masih bisa sempurna menjadi ibu bagi anak-anaknya. 1, doakan. Doa ibu itu, catat, berbisik di bumi yang mengaminkan malaikat, yang mengijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemirsa Trans TV, hati-hati dengan doa ibumu. Hati-hati dengan ucapan ibumu. Karena ucapannya bisa berbuah jadi doa. Dan doanya dikabulkan. Beliau mendoakan anaknya. Dan Masya Allah,
saya percaya setiap ucapan doa seorang ibu mustajab. Yang kedua, setelah doakan, tenangkan. Bunda, belajar lebih tenang dengan semua keadaan. Tenangkan suami bunda, tenangkan anak bunda, semua akan baik-baik saja. Dan di sini rahasianya, catat ini. Bunda sayang, kadang yang membuat rumah tangga kita tidak menemukan kebaikan karena kurangnya ketenangan di rumah tangga kita. Maka sebagai seorang istri, tenang. Sebagai seorang ibu, tenang. Mungkin aku tidak bisa mengawasi anakku, tapi Allah mengawasinya. Maka disitulah bunda, sebagai seorang istri, tajamkan mata batinnya. Sebagai seorang ibu, tajamkan mata batinnya. Mata kita tidak bisa melihat 24 jam. Pasti ada tidurnya, ada capeknya, ada lelahnya. Tapi penglihatan Allah tidak akan pernah berhenti mengawasi kita. Betul? Maka bunda, tenangkan hatimu. Karena ketenanganmu adalah kunci dari semua kebaikanmu. Dan yang ketiga, kuatkan. Kadang banyak anak yang tidak menemukan rumah di rumahnya sendiri. Kadang dia lebih betah di luar rumah daripada di dalam rumah. Maka rumah bukan hanya tempat berteduh, tapi rumah juga tempat bertumbuh. Belajarlah jadi rumah. Belajarlah jadi pendengar yang baik buat anak. Belajarlah jadi pelukan terhangat buat anak. Belajarlah jadi penyayang terbaik untuk anak. Jangan sampai anak tidak merasakan pelukan di rumahnya. Jangan sampai anak tidak menemukan ciuman terbaik di rumahnya. Insya Allah kita bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Perempuan itu bukan untuk dilemahkan, bukan juga untuk direndahkan. Tapi kadang perempuan hadir untuk dikuatkan dan ditenangkan. Belajarlah jadi perempuan yang terus meningkatkan iman dan ilmu. Karena iman dan ilmu itu yang bisa menguatkan kita untuk berjalan dalam kebaikan. Tumbuhlah menjadi perempuan yang tangguh. Tumbuhlah menjadi perempuan yang kuat. Karena perempuan yang kuat itu biasanya diuji dengan ujian yang berat. Dan ujian berat itu adalah cara Allah mencintaimu. Agar kamu menjadi perempuan yang makin baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jaga diri kami. Ya Allah, lembutkan hati kami. Ya Allah, peluk tubuh kami. Ya Allah, temani langkah kami. Ya Allah, dekatkan kami dengan kebaikan. Dan jauhkan kami dari keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat. Masukkan kami semua ke dalam surgamu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan adalah apa yang menenangkan jiwa. Dan keburukan adalah apa yang membuatmu bimbang. Hadis riwayat Ahmad. Akhir kata Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik. Mohon undur diri, sampai jumpa di kajian hati berikutnya. Kajian hati. Angkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.